kembali ke satu pemahaman, satu akar, pokok akar atau satu sumber. Dari 5 agama ini terus berkembang menjadi ratusan, ribuan, puluhan ribu aliran agama ya. Sebenarnya dimulai dari 5 agama. Jadi semua agama itu pemahamannya harus kembali ke satu pemahaman ya, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Jadi itulah kebenaran sejati ya. Jadi tidak simpang siur, tidak macam-macam pemahaman. Nah, ini Yesus datang kedua kali di Alkitab juga ada menyebutkan ya, yaitu di ini ya, di Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15 ya. Di situ bisa dibaca keterangannya ya. Di sini mungkin saya tidak bisa membacakan ya, terlalu banyak memakai waktu ya, sedangkan yang mau dibahas juga masih banyak. Jadi itu saya lihat di Alkitab ada menubuatkan ya, kedatangan Yesus kedua kali itu. Di situ dikatakan setelah Yesus kembali ke surga, dia akan mengirim penghibur ya. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Nah, itu Roh Kudus itu nanti yang memberikan kepada kita adalah Buddha Maitreya ya. Jadi Yesus itu identik dengan Buddha Maitreya ya, karena mempunyai cita-cita yang sama ya, sapaham ya, sehati, semoralitas ya. Jadi sama yang dikatakan oleh Yesus Kristus dengan yang dikatakan oleh Buddha Maitreya sama ya, karena sama-sama mempunyai Roh Kudus. Nah, di situ ada menunjukkan bahwa Yesus menunjukkan bahwa di akhir zaman nanti yang sebagai juru penyelamat adalah Buddha Maitreya. Ini benar ya. Semua ini berdasarkan firman Tuhan, bukan tafsiran atau dugaan aja ya. Ini benar-benar petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa melalui firman Tuhan, melalui amanat suci yang ditulis ya, sehingga menjadi kitab suci. Nah, Yesus juga ada berkata di Lukas pasal 24 ayat 46 ya. Katanya memang sudah ditakdirkan dia akan dibunuh, tetapi di situ tidak mengatakan mati ya. Dia akan dibunuh dan 3 hari bangkit lagi di antara orang mati. Jadi dia tidak mati ya, dia bangkit lagi di hari ketiga kalau menurut kejadian Yesus Kristus. Dia disalib, mestinya itu dianggap mati ya, tetapi dia tidak mati. Di hari ketiga dicari, dia tidak ada di kuburannya, jadi dia bangkit lagi ya. Di hari ketiga yang dia maksud adalah stadion ketiga, yaitu pancaran putih ini. Ada pancaran hijau, pancaran merah, pancaran putih. Ya, di stadion ketiga ini akhir zaman itu dia datang lagi sebagai juru penyelamat seluruh dunia, tapi bukan wujud seperti dia yang 2000 tahun yang lalu. Wujudnya itu wujud Buddha Maitreya ya. Jadi Yesus
sama dengan nabi lainnya ya, semua 5 nabi itu semua sederajat ya. Hanya manusia ya keliru menafsir isi Alkitab ya. Juga isi Alkitab mungkin sudah ada berubah. Manusianya tidak salah, kalau dia melihat di Alkitab itu dianggap benar, tetapi sebenarnya tidak benar ya. Yesaya sudah menyatakan ya, dia hanya lambang pemerintahan ada di pundaknya. Nah, kemudian lanjut ke bawahnya ya, untuk memperkuat pemahaman ini ya, akhir zaman adalah Buddha Maitreya atau sebagai Raja Dhamma ya. Di situ dia katakan itu kekuasaannya sangat besar ya, di ayat ke-6 ada ya, coba bisa dibaca ya, saya enggak ya, udah jelas ya. Itulah harus buka kitab suci lagi. Kira-kira di sana dikatakan kebesarannya itu seperti kerajaan Daud, lebih besar dari kerajaan Daud ya. Ya, di sana menyatakan ada kekekalan di akhir zaman, dan yang melakukan itu adalah Tuhan yang pencemburu. Nah, di situ digambarkan Tuhan yang pencemburu adalah Tuhannya Nabi Musa ya, karena saat itu Nabi Musa menerima 10 perintah Allah itu, Allah mengatakan jangan ada ilah lain di hadiratku karena aku adalah seorang pencemburu. Nah, tetapi kalau zaman Nabi Musa bisa juga disebut Tuhan itu Yehova ya. Nabi Musa menceritakan kejadian, ada 5 kitab sucinya, berarti terbawa mundur kisah ini sampai ke Nabi Adam. Jadi Tuhannya Nabi Musa atau Tuhannya Yesaya yang dikatakan Tuhan yang pencemburu, atau Tuhannya Adam, atau Tuhannya Yesus Kristus, atau Tuhannya Buddha Maitreya itu sama semua ya. Hanya setiap zaman sebutannya lain-lain Tuhan itu ya, penciptanya, tetapi sebenarnya itu satu ya, Tuhan yang Maha Esa ya. Tuhan tidak ada 2, hanya satu, ajarannya juga satu kebenaran ya. Cuma karena sudah tidak ada nabi ya, pada 5 nabi turun di dunia, mereka sudah pulang ke surga, yang ditinggal kitab suci ya. Kitab suci itu disalah tafsir ya, atau mungkin berjalannya waktu itu menjadi berubah ya. Kitab suci itu sudah tidak utuh atau tidak asli lagi. Nah, sampai di akhir zaman ini, zaman Buddha Maitreya, kitab suci diturunkan lagi yang asli ya, berdasarkan firman Tuhan yang sumber ajaran dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu kembali dibenarkan lagi, semua kitab suci yang ada salah atau nyimpang itu dibenarkan kembali ya. Jadi semua agama kembali ke satu hakikat, satu kebenaran ya. Jadi kita kalau membaca kitab suci harus hati-hati ya, benar atau tidak ya, harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita kalau mau dapat firman Tuhan, kita harus memohon ketuhanan ya. Ini ada di Buddha Maitreya ya. Kalau mau memohon ketuhanan, mau tahu diri kita siapa, mau tahu firman Tuhan itu bagaimana, inisiasi sejati bagaimana, kita harus memohon ketuhanan ya. Kalau masih belum memohon ketuhanan, kita bisa belajar ya. Intinya semua agama adalah di hati ya. Di hati manusia, bukan di agamanya. Agama semua baik, tetapi kalau ada yang tidak baik itu manusianya ya, bukan agamanya yang mengajarkan jelek. Manusianya yang mempunyai
inti itu tidak suci, tidak bersih, tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hatinya kotor atau salah, sehingga pikirannya pun kotor dan pikirannya salah, sehingga yang diucapkan itu juga kotor, juga salah ya. Jadi intinya yang disucikan manusia supaya suci, murni kembali, supaya bisa kembali ke surga untuk hidup kekal abadi adalah hatinya setiap orang atau hati individu ya. Itu ya salah satu petunjuk dari ajaran ketuhanan yang sejati ya, yaitu yang dibina adalah hatinya. Itu nanti bisa saya jelaskan lagi sedikit atau di lain kesempatan ya, membicarakan masalah hati. Nah di sini kira-kira begitu ya, saya bacakan semuanya, nanti udah cukup waktunya ya, terlalu panjang. Nah jadi kalau Yesus dilahirkan di situ ya, saya jelaskan lagi, Yesus dilahirkan tanpa ibu ya, itu mohon maaf, Yesus dilahirkan tanpa bapa ya, itu bukan hal yang luar biasa ya, itu biasa aja, itu banyak terjadi di 5-6 agama itu ya, terutama agama Tao ya. Di situ Nabi Lauca dilahirkan oleh ibunya selama 81 tahun. Coba, selama 81 tahun ibunya Nabi Lauca ini belum bisa lahirkan Lauca ya. Setelah 81 tahun Lauca baru lahir. Dia Lauca lahir itu sudah umur 81 tahun, sudah jadi kakek ya, sudah berkumis, rambut putih semua ya. Ini suatu mujizat. Kelahirannya itu Nabi Lauca di dalam kandungan ibunya itu 81 tahun, itu Lauca. Terus kalau di Hindu ya ada juga 2 kejadian ya, yaitu kejadian di zaman Rama dan Sita ya, itu ada di kitab suci Ramayana. Itu Hanuman dilahirkan oleh ibunya Dewi Anjani ya, bapaknya adalah Betoguru atau Betosiwa. Itu tidak melalui hubungan suami istri ya. Nah itu kejadiannya ibu Hanuman ya, atau Dewi Anjani, dia bertapa di sungai. Jadi kalau dia bisa memakan sesuatu yang masuk ke mulutnya, dia bisa berubah kembali cantik. Dia waktu itu wajahnya jelek ya, seperti monyet. Nah pas saat itu dia bertapa di sungai, mulutnya pas di air mengalir. Di situ Betoguru melihat Dewi Anjani ya, sepertinya senang ini ya. Mungkin dia lihat wajahnya itu aslinya cantik, sehingga dia keluar spermanya, ditaruh di daun, dialirkan di sungai, masuk ke mulutnya Dewi Anjani, sehingga Dewi Anjani hamil. Padahal Dewi Anjani itu masih gadis ya, hamil melahirkan Hanuman. Nah itu kejadian lagi di Mahabharata ya, itu Ibu Kunti ya, dia disenangi oleh Dewa Matahari, sehingga Dewa Matahari bersetubuh dengan Dewi Kunti ya secara gaib, sehingga Dewi Kunti ini hamil ya. Dewi Kunti ini hamil tidak lewat hubungan suami istri ya, dia hamil oleh cahaya matahari. Nah, dia juga masih dia lahirnya dari telinga ya. Melahirkan
Karna. Dewi Kunti melahirkan Karna melalui telinganya. Jadi ini juga suatu mukjizat ya. Ya sama seperti yang terjadi oleh Yesus Kristus, lahir dari ibunya tanpa bapak, tidak melalui hubungan suami istri. Ini kejadian di mana-mana di agama lain, di kejadian di agama lain ada ya seperti itu. Terus lagi kejadian yang dianggap luar biasa ya oleh umat Kristen, seperti Yesus katanya disalib ya. Sebenarnya memang kelihatannya dia disalib, tapi dia tidak disalib sebenarnya. Dia sudah diangkat ke alam sorga ya, di suatu alam, tetapi yang disalib itu adalah bayangannya disalib sampai dia diturunkan dari salib. Di hari ketiga dia moksa, hilang ya. Nah ini kejadian ada di Alkitab. Di situ para pembesar Romawi dulu ada mengutus orang untuk melihat, ternyata yang diutus itu melapor bahwa Yesus sudah tidak ada di kuburan. Maka pembesar ini membayar uang kepada para serdadu yang menjaga Yesus Kristus itu, suruh membuat berita bohong bahwa Yesus diculik atau dicuri ya. Ini kan suatu berita yang tidak benar ya. Ada di dalam Alkitab, itu bisa dibaca ya. Jadi ada simpang siur ya di Alkitab itu ya. Harus hati-hati memahaminya ya. Yang sebenarnya memang dia moksa. Dia di hari ketiga, malaikat sudah datang beritahu yang orang mau melihat Yesus di hari Minggu itu ya. Katanya sudah tidak ada Yesus sudah diangkat. Yang ada hanya kain kafannya saja. Ini tidak heran ya. Yesus tidak mati ya. Dia sewaktu mau disalib itu dia sudah diangkat rohnya. Jadi yang disalib itu hanya bayangannya ya, yang Allah Bapa ciptakan ya. Kalau zaman Yesus kan Tuhan Yang Maha Esa itu Allah Bapa. Nah, Allah Bapa tidak susah menciptakan hal semacam itu ya. Kita bisa coba berpikir lagi kejadian yang lampau, sewaktu Nabi Ibrahim mau sembelih anaknya yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhannya Ibrahim. Nah, sudah waktu mau dipotong, ditaruh di atas kayu bakar, mau dipotong, tiba-tiba muncul domba ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Kalau kita berpikir, ini bukan kebetulan ya, ini tentunya rencana Tuhan Yang Maha Esa ya. Menguji hati Ibrahim, ternyata hati Ibrahim benar mematuhi perintah Tuhannya ya, atau Tuhan Yang Maha Esa, sehingga diganti Ismail dengan domba yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu ciptaan. Begitu juga Yesus di atas kayu salib, itu dia Allah Bapa mencipta bayangan yang serupa dengan Yesus. Jadi seolah-olah Yesus disalib, sebenarnya tidak ya. Dia tidak disalib, dia diserupakan sampai di dalam kubur hari ketiga dia hilang. Sesuai ucapan Yesus, dia akan dibunuh pada hari ketiga, dia akan bangkit kembali, yaitu di masa stadion ketiga ini Yesus akan kembali lagi ya, berupa Buddha Maitreya. Zaman itu Yesus ada sewaktu di alam gaib, dia ada menyampaikan kepada murid-muridnya ya,
baptis semua murid-muridku ya, ke ujung dunia. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, itu ucapan Yesus. Sebenarnya itu suatu lambang ya. Dari zaman Yesaya sudah dinubuatkan Yesus itu suatu lambang kerajaan. Jadi kerajaan yang sebenarnya adalah kerajaan Buddha Maitreya. Jadi itu bisa kita cari lagi yang sebenarnya ya. Ucapan dari Yohanes Sang Pembaptis itu ada di itu bisa dibaca di ini ya, di Lukas ayat Lukas pasal 3 ayat 16 ya. Dengan di Lukas dengan gimana ya? Lukas dengan mana nih? Lukas di Lukas pasal 3 ayat 16 dengan di Matius pasal 3 ayat 11. Nah, di situ dikatakan Sang Pembaptis ya, Yohanes atau Yahya, katanya, saya membaptis engkau dengan air, tanda pertobatan. Tetapi nanti yang akan datang, saya membuka kasat kakinya saja tidak pantas ya, atau membuka tali sepatunya aja tidak layak maksudnya ya, karena ia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api ya. Nah, tapi di situ dia tidak bilang yang akan datang itu Yesus Kristus, tidak ya, tidak. Boleh diperiksa di Alkitab, tidak mengatakan demikian. Kalau kita lihat kejadian Yesus Kristus waktu dia lahir, dia tidak membaptis orang ya, yang membaptis adalah murid-muridnya. Ada 2 pembaptis di sana ya, yang satu murid-murid Yesus, yang satu Yohanes Pembaptis atau Yahya. Mereka membaptis dengan air ya, lambang pertobatan. Dan sampai dikatakan, dipesan oleh Yesus sebelum naik ke surga, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai saat ini umat gereja membaptis umatnya menyebut nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang dia baptis itu ada tidak dengan api? Tidak ada ya, hanya Roh Kudus. Di Markus dengan di Yohanes itu menyebut yang lebih kuasa dari Yohanes Sang Pembaptis itu membaptis dengan Roh Kudus, hanya sebut Roh Kudus tapi tidak ditambah api. Tetapi dari Matius dengan Lukas itu disebut ada yang lebih kuasa dari saya, dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Kita bisa lihat kebenarannya di gereja itu, apakah ada pembaptis dengan Roh Kudus dan api ya? Itu tidak ada, hanya dicelupkan ke dalam air kemudian diangkat kembali ya, ke atas. Nah, kalau di Buddha Maitreya itu disebut Bunda Suci ya, memberi
puasa kepada Buddha Maitreya, Bapak Guarung, Ibu Guru Suci, menyebarkan Roh Kudus kepada seluruh umat manusia sedunia. Itu dibaptis dengan api dan Roh Kudus. Jadi inilah yang sebenarnya ya, atau aslinya. Saya kira ini sudah cukup lama saya berbicara. Saya akan persingkat pembahasan saya ya. Tidak bicara lagi masalah ini. Saya lanjutkan tujuan ajaran ketuhanan dari tujuan ajaran ketuhanan ya. Itu tadi membahas masalah 5 ajaran 5 nabi ya. Karena di sini dikatakan membabarkan Dharma suci dari 5 nabi, jadi saya membenarkan ya kitab suci ya, membenarkan supaya sesuai dengan satu pemahaman ajaran, sumber ajaran berdasarkan firman Tuhan. Saya percepat, saya singkat saja ya. Ini menjelaskan 5 ajaran para nabi yang terdalam, maknanya terdalam ya. Di sini kemudian Zheng Si Wei Gan Chang Zhi Gu Li, menjunjung tinggi ajaran empat mentaati 3 asas kedisiplinan, 4 prinsip utama, 5 sifat mulia. Zheng Si Wei Gan Chang Zhi Gu Li. Ajaran ketuhanan adalah 3 asas kedisiplinan, yaitu atasan atau bawaan, presiden dengan bawahannya sebagai pedoman, presiden sebagai pedoman bawahannya, bapak dan anak bapak sebagai pedoman anak, suami sebagai pedoman istri ya. Itu adalah 3 asas kedisiplinan. 4 prinsip utama, yaitu kesusilaan, kebenaran, kebersihan, keuangan, tahu malu. 5 sifat mulia, yaitu welas asih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, kepercayaan. Ya, ini adalah ajaran dalam kitab suci ya. Seterusnya, Xi Xin Di Li Jie Jia Xiu Zhen, mensucikan hati dan pikiran, menggunakan yang palsu jasmani untuk membina yang sejati. Nah, di sini dikatakan membersihkan hati. Jadi yang
disucikan adalah hati kita ya, hati nurani kita ya. Itu yang terpenting, yang dibersihkan diri kita adalah hati ya, mensucikan hati dan pikiran. Kalau hati suci, pikiran bersih ya, hati benar, pikiran benar, ucapan benar ya. Menggunakan badan jasmani yang palsu ini untuk membina yang sejati. Jadi badan kita harus kita pelihara selapasa walafiat, kita bisa banyak beramal soleh, banyak berbuat kebajikan, berbuat kebaikan untuk membersihkan hati kita ya. Ke hati kita sudah suci, maka kita bisa kembali ke surga ya. Nah, selanjutnya cili lijan, diri sendiri sudah tegak, baru kita tegakkan orang lain. Nah, diri kita sudah cukup sempurna, baru kita sempurnakan orang lain. Jadi kita mengajarkan kerohanian, kita harus beri contoh teladan yang baik ya, supaya gampang juga ditiru oleh orang yang kita beri bimbingan atau beri pelajaran kebenaran ya, atau pelajaran agama. Wan Sejie Wi Qingping, menciptakan dunia yang damai sentosa. Hua Ren Xin Wei Liang Xian, mengubah hati manusia menjadi baik dan suci. Nah, kembali lagi ini hati ya. Tujuan ajaran ketuhanan adalah supaya mengubah hati manusia menjadi baik dan suci. Yang dimaksud itu di belakang saya itu hati ya, hati K. Artinya hati ini harus suci ya. K itu bahasa Arab, sudah diindonesiakan, itu artinya kudus, suci, hati yang suci ya. Jadi ini memang juga seperti Tuhan Yang Maha Esa memberi ilham kepada kita ya, karena hati itu mesti suci ya syaratnya. Jadi artinya hati itu harus suci ya, di hati itu dikasih huruf K. Jadi dalam huruf K itu bisa menjadi beberapa kalimat ya. K kita mulai dari I, berarti artinya ilahi. C bisa berbentuk C